Nah, yang suka nyalah-nyalakan orang asapang benerna itu sebetulnya ciri jiwanya masih terkoyak. Alus nama nyumput we atuh. Jadi apapun jadi masalah, apapun jadi menderita, betul nggak? Masalah besar kita itu bukan di luar, para hadirin. Masalah besar kita itu ada di sini. Karena begitu ringkih sayapnya, manusia diberi sayap lebih keren lagi, bisa terbang dari alam dunia ke alam akhirat. Kalau yang tahu ilmunya, satu kerdipan mata saja. Bagaimana kita bisa menjadi sumber cinta kasih, sumber belas kasih? Satu kuncinya, meleburlah kepada Dia Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sibgot Allah. Dan orang-orang yang sudah dapat celupan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kelihatan sekali dalam hidupnya, welas asih, berehan, asihan, jika beas. Ini hati yang gelap seperti itu, jiwa yang gelap seperti itu, tapi jiwa yang pengasih, begitu ngeong, pasihan tuang, lapar merendam manehna teh teu gaduheun artos. Nah, pertanyaannya, kan Allah tuh bersama dengan kita. Kan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kamu meninggalkan Allah. Paham? Jadi sebetulnya bukan Allah melakukan kejahatan, awas. Kan la haula wala quwata, ya. Berarti lamun urang hayang maling, kemudian terjadilah maling, berarti Allah yang maling, awas. Itu ketidakhadiran Allah. Allahnya selalu ada, tapi kamu tidak menghadirkannya. Itu yang menyebabkan kejahatan. Jadi kejahatan itu sebetulnya adalah kegelapan akibat ketiadaan cahaya. Makanya leluhur kita ngajarin kepada kita, pelajarannya adalah eling lan waspada. Eling itu artinya selalu sadar, waspada itu mawas diri, sadar dan mawas diri. Tidak ada sebetulnya kejahatan kalau kita selalu merasakan kehadirannya. Jadi bukan Allah sebetulnya yang meninggalkan kita, kita meninggalkan Allah. Kita terasing di rumah kita sendiri. Itulah kejahatan. Oke, lanjut dulu, pelan-pelan ya. Nah, ada jiwa utuh, ada jiwa yang tidak utuh. Jiwa yang tidak utuh itu hidup dalam keadaan terkoyak, sebagaimana diwakili oleh satuan atau kombinasi warna. Ayo lihat saya lagi. Tadi kan ada warna putih, tapi ada warna pecahannya. Ada merah, ada kuning. Nah, itu sebetulnya merah, kuning, hijau dan sebagainya, itu adalah cahaya putih yang terkoyak. Paham ya? Jadi sebetulnya ya, jiwa yang tidak utuh itu artinya adalah jiwa yang dalam keadaan terkoyak. Nah, kalau gitu jiwa utuh apa? Jiwa utuh adalah hidup dalam keadaan tak terkoyak, sebagian diwakili oleh sinar putih. Jadi kalau jiwa kita ini sering terkoyak, hanya merupakan satu warna, bukan kombinasi dari warna, tidak putih. Itu yang disebut dengan jiwa yang sedang dalam keadaan kegelapan. Nah, sekarang kita tarik ke dalam dunia spiritual. Di Quran Allah mengatakan, laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah mengatakan di Quran, setiap jiwa itu ada temannya. Teman jiwa yang pertama namanya Nurullah. Teman jiwa yang kedua namanya Nur Muhammad. Sering disebut Rasulullah yang sejati. Makanya jiwa ini adalah nur yang ketiga yang setiap saat ditemani oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Cuman kita sering terhalang dari Nurullah dan Nur Muhammad, sehingga sang jiwa tidak mendapatkan cahaya. Itu namanya jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang terkoyak itu yang disebut dengan jiwa yang sedang mengalami penderitaan. Nah, sebetulnya kenapa banyak manusia yang menderita? Karena jiwanya terkoyak. Kenapa terkoyak? Karena Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam dirinya sama sekali tidak diakses, sehingga dia berdiri sendiri dalam kegelapan. Nah, Nurullah itu adalah Allah, Nur Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya tidak dihiraukan. Sifat Rasul ada berapa? 4 kan? Sidik, amanah, fatonah, balagoh.
Jadi sebetulnya Rasulullah sejati itu ada dalam diri setiap manusia. Kamu jangan bodoh, Fatonah itu yang bicara. Kamu harus benar ngomongnya, Sidik yang bicara. Kamu jangan bohong, Sidik yang berbicara. Sampaikan ini bukan punya kamu, punya orang, Amanah yang sedang berbicara. Jadi sebetulnya itu tuh bicara terus menerus, cuman kita tidak dengar. Kenapa? Jiwa kita tidak utuh. Itu yang disebut dengan jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang tidak utuh ini harus segera dikembalikan kepada jiwa yang utuh sehingga menemukan fitrahnya. Hebat nggak jadi Gary Zukab? Hebat nggak? Hebat. Ini orang fisika bicaranya begini, coba. Dari pengamatan terhadap warna timbul sesuatu yang luar biasa. Gampang kan dipahami. Kalau kalian baca buku Gary Zukab, mana bahasa Inggris deh, lalir. Sekarang saya terjemahkan dalam bahasa yang gampang untuk dicerna. Aduh, lamun teu kaharti teh karunya ka saya. Nah, jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya adalah jiwa yang memiliki kemampuan kejahatan sebagaimana warna hitam. Jadi kok ada orang, kan pada diri kita tuh ada Allahnya, tapi orang kok berbuat jahat. Nah, itu artinya jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya. Jadi jiwa itu adalah nur juga, cuman cahaya ketiga. Dia kehilangan sentuhan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Aduh, kalau ngaji bener nih tauhid, harusnya semua orang tuh bener dan harusnya hidupnya itu menakjubkan, nggak paroek kayak gini. Mohon izin ya. Ngerti ya? Kira-kira jiwa kita sekarang utuh atau tidak utuh? Ini pertanyaan nih. Kira-kira kalau ditanya, jiwa kita saat ini utuh atau tidak utuh? Ya, alhamdulillah ya kalau utuh. Kalau sudah utuh berarti sudah jadi warna putih lagi. Berarti kalau sudah utuh sudah bisa menerima semua warna. Cirinya apa? Toleran, penuh cinta kasih, tara nyalahkeun batur kalau ada apa-apa itu. Ya. Semua dia selalu bercermin ke dalam. Itu bedanya ya. Kalau orang yang ngajinya sudah benar, nggak pernah nyalah-nyalahkan orang, apalagi nuduh-nuduh orang, nggak pernah. Nah, yang suka nyalah-nyalahkan orang asapang benerna, itu sebetulnya ciri jiwanya masih terkoyak. Halus nama nyumput we atuh. Nah, yang paling berbahaya itu jiwa yang terkoyak tampil di publik. Jika nu heueuh, jika nu bener. Itu yang berbahaya. Makanya bajunya putih teh buah pentungan, kan aneh. Bajunya putih tetapi yang ditebar di mulutnya adalah kebencian atas nama agama dan Tuhan lagi. Cing saladar atuh. Nah, sekarang kita bicara kejahatan. Jadi kejahatan itu apa sebetulnya? Kejahatan adalah ketiadaan cahaya atau ketiadaan cinta dalam semua keadaan. Jadi kejahatan tadi lambangnya hitam kan? Hitam itu ketiadaan cahaya. Ketika jiwa lebih memilih marah daripada mengampuni, menyalahkan daripada memahami, maka jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan-pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Jadi kan ada yang jiwanya tuh memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami. Coba boleh sekarang kalau ada sesuatu yang tidak disukai, pahami dulu sebelum kita menyalahkan. Daripada marah kan lebih bagus mengampuni, betul nggak? Nah, ketika kita memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami, jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Kalau karma negatif berarti dia sedang menciptakan sebab yang negatif, hasilnya negatif.
Udah, nggak usah. Apa, dia Pak? Pengen ikut ngaji. Jangan dikira loh, siapa jiwa di situ. Yuk kita teruskan. Ini berarti jiwa menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Jadi ketika jiwa itu tidak bisa mengakses nurullah, Nur Muhammad, tidak bisa mengakses sumber cahayanya, berarti dia menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Makanya kesadaran yang terbatas itu yang disebut dengan neraka. Jadi apapun jadi masalah, apapun jadi menderita, betul nggak? Masalah besar kita itu bukan di luar, para hadirin. Masalah besar kita itu ada di sini. Ketika pikiran masih menghakimi, masih terjebak benar salah, itu sumber masalah kita yang sebenarnya. Coba, ketika sesuatu disebut salah, kan kita marah. Padahal yang bilang salah siapa? Pikiran kita. Ketika sesuatu disebut buruk, kan kita marah. Yang bilang itu buruk siapa? Kan pikiranmu, hasil penilaianmu sendiri. Jadi kita ditipu terus oleh pikiran. Inilah pentingnya pikiran itu diberi cahaya. Jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Paham ya? Jadi semakin jelas ya, bahwa jiwa yang terkoyak itu menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Nah, jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Jadi yang suka gampang tersinggung, gampang marah, gampang baed, itu jiwanya tidak utuh, walaupun tadi ngakunya sudah utuh. Cenah karasaeun. Nah, sekarang bagaimana cara memahami kejahatan? Kalau tadi kan kejahatannya udah kita pahami. Sekarang bagaimana cara kita memahami kejahatan? Yuk kita pahami. Kejahatan adalah apa tadi? Ketiadaan cahaya. Itu sebabnya kejahatan tidak bisa ditiadakan dengan cara diperangi, dihindari, atau dilarang, tetapi harus menghadirkan cahaya. Jadi kalau anak kita nakal teh bukan digebuk, karena anak nakal itu berarti ketiadaan cahaya, ditempeleng, digebuk, dimarahi, atau menghadirkan kegelapan baru. Coba sebelum disalahkan, rangkul dulu. Setelah dirangkul, aduh, jangan-jangan kamu itu adalah potret dari saya. Kan tubuh kamu adalah tubuh saya, sel kamu adalah sel saya. Jangan-jangan perilaku kamu adalah mencontoh perilaku saya. Jadi kita tidak menyalahkan, malah kita minta maaf pada anak. Maaf jika ayah dan bunda pernah ngasih contoh yang salah pada kamu. Nangis pasti anak digitukan. Karena kita menghadirkan cahaya, bukan menghadirkan kegelapan baru. Kapan kegelapan bekerja? Kapan kegelapan bekerja? Di mana tidak ada intelijensia ilahi. Nah, intelijensia ilahi itu tadi Nurullah, Nur Muhammad, itu namanya intelijensia. Ini bukan intelektual. Saya tidak bicara sekolah S1, S2, S3, gak penting. Karena banyak yang sekolahnya tinggi tapi tidak berkesadaran. Saya bicara intelijensia. Intelijensia tidak sama dengan intelektualitas. Banyak yang sekolahnya tinggi masih korupsi, sekolahnya tinggi mementingkan diri sendiri, sekolah tinggi malah bikin kehancuran bangsa. Itulah intelektualitas. Saya bicara intelijensia. Makanya kapan kegelapan bekerja? Nih harus kasih tahu. Ketika tidak ada intelijensia ilahi, atau tidak ada cahaya yang membawa kesadaran, atau cahaya sadar. Jadi begitu tidak ada cahaya kesadaran yang menyinari, maka jiwanya dalam kegelapan. Begitu dia kegelapan, berarti disitulah kegelapan akan bekerja. Kapan kita terjatuh dalam kegelapan? Ketika kita sedang berada dalam kegelapan itu sendiri. Ya? Oke. Sedikit lagi. Ini sebetulnya bukunya Gary Zukav, kalau saya bahas semuanya tidak cukup sampai jam 4 sore. Ini saya cuplik bagian fisika ruhnya saja, hanya beberapa halaman. Jadi apakah kegelapan itu kekal? Pertanyaan. Yang jadi orang baik hari ini mungkin pernah gelap di masa lalu.
Yang gelap hari ini mungkin akan jadi sumber cahaya di masa depan. Jangan kecil hati. Jadi kalau jiwa-jiwa yang hari ini masih belum utuh, jangan kecil hati. Karena apa? Ternyata kegelapan itu tidak kekal menurut Gary Zukav. Sebetulnya menurut ajaran kita juga di Islam kan begitu. Katanya dikulub heula di neraka baru nanti masuk ke dalam surga. Itu jelas neraka tidak kekal. Paham ya? Oke. Keberadaan dalam kegelapan itu satu, tidak kekal. Setiap jiwa lambat laut akan tercerahkan secara penuh. Jiwa yang tanpa cahaya akan banyak diberi bantuan untuk mengetahui cahaya sepanjang waktu. Cing era atuh. Tinggal tatangkalan. Tenan dina poek menuju cahaya. Betul? Nah, ari jalmi kalah kaneangan anu poek. Laron saja keluar dari lubang, dia terbang mencapai cahaya. Setelah mencapai cahaya dengan itu ya, dengan sayapnya yang rapuh itu, dia jatuh mati. Cek laron teh silaru, sudah puas karena saya sudah mencapai cahaya. Cuman mencapai lampu jatuh aja. Karena begitu ringkih sayapnya. Manusia diberi sayap lebih keren lagi, bisa terbang dari alam dunia ke alam akhirat. Kalau yang tahu ilmunya, satu kerdipan mata saja. Datang neangan ilmuna tuh cari cing bae. Dorongan untuk memikirkan cahaya selalu ada. Sebutnya dorongan itu selalu ada pada setiap orang. Cuman dorongan itu tidak pernah didengar. Ada cita-cita hayang balik mah aya. Nanti baraleg wae. Karena intinya kita tidak jujur pada diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menanggapi kejahatan? Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Ulangi. Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Kejahatan adalah ketiadaan cahaya. Jadi tidak mungkin disembuhkan dengan ketiadaan cahaya. Ketika kita membenci kejahatan atau membenci orang yang terlibat di dalamnya, berarti kita tidak menyumbang kehadiran cahaya, melainkan menyumbang ketiadaan cahaya. Nih, lihat saya. Kita benci saja sama orang yang melakukan kejahatan, kita sudah menyumbang ketiadaan cahaya. Hei orang man gitu. Diberitakan ada orang dianggap jahat karena sudah diumumkan, diberitakan di kantor di mana bisa. Maraneh nu ngomongkeun anu jarahat teh, maneh ge jahat. Berarti diri kamu pun sebetulnya sedang menyumbang ketiadaan cahaya. Suka membicarakan keburukan orang. Eta batur menyumbang teh duit, ieu mah nyumbang kegelapan. Kebencian pada kejahatan tidak akan mengurangi kejahatan, melainkan justru meningkatkannya. Semakin benci kita kepada kejahatan, kejahatan semakin meningkat. Jadi, siapa jiwa yang menderita? Ketiadaan cahaya menyebabkan jiwa menderita dan diliputi oleh kepedihan. Ketika kita membenci, berarti kita sedang membawa penderitaan itu kepada diri kita sendiri. Kebencian pada kejahatan justru akan mempengaruhi orang-orang yang membencinya. Kebencian pada kejahatan akan menciptakan para pembenci. Ini berarti sedang meniadakan cahaya bagi diri kita sendiri. Disinilah peran belas kasih yang penting. Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya bukan berarti kita menjadi pasif. Contoh, ada seorang yang melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak. Apa tindakan kita? Membiarkannya? Kita tetap berusaha menyelamatkan anak-anak tersebut tanpa membenci orang yang menindasnya. Jadi kalau ada orang yang sedang menindas anak, kita wah itu ketiadaan cahaya, pasif. Tidak. Kita selamatkan tetap anak ini tanpa membenci orang yang melakukan tindakan kejahatan itu. Karena kalau kita membenci dia, berarti kita menambah kegelapan baru. Ini paradigma baru. Ini paradigma baru. Ini keren.
Ini ahli fisika yang bicara. Jangan suka menyepelekan orang fisika ya. Ada yang bilang katanya, apa haknya katanya orang fisika ngomong agama? Orang fisika juga pengen selamat. Emang yang selamat yang belajar di fakultas agama saja? Kan saya juga pengen selamat walaupun belajar di fakultas MIPA. Betul? Iya. Orang fisika harus ngerti agama. Dan orang agama pun harusnya ngerti fisika. Supaya nggak salah persepsi. Karena apa? Kan Allah bilang, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang nyata, aku yang tidak nyata. Jadi hati-hati. Semua yang nyata kan dia juga. Betul apa tidak? Iya. Yang nyata materi kan berasal dari energi. Tadi energi juga berasal dari materi. Betul? Oke. Bagaimana mengalahkan ketiadaan? Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya berarti menentang pandangan bahwa kekuatan sebagai sesuatu yang bersifat eksternal. Seorang penjahat dapat ditahan, tapi dapatkah kejahatannya ditahan? Tidak. Kelompok penjahat di penjara, dapatkah kejahatannya di penjara? Tidak. Hati yang pengasih dapat melawan kejahatan lebih efektif daripada tentara. Jadi sebetulnya kita ini sekarang membutuhkan hati-hati yang penuh belas kasih. Judulnya Quran jadi jelas. Kenapa judul Quran Ar-Rahman Ar-Rahim? Jadi sebetulnya kita semua itu harus menjadi sumbernya belas kasih, sumbernya cinta kasih. Wah, tebih kenehnya ngawas teh doi kadinya mah. Bagaimana kita bisa menjadi sumber cinta kasih, sumber belas kasih? Satu kuncinya, meleburlah kepada Dia Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Sibgot Allah. Dan orang-orang yang sudah dapat celupan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kelihatan sekali dalam hidupnya welas asih, berehan, asihan. Jika beas, beas itu kan singkatan, berehan, asihan. Betul apa tidak? Bager teu beas, bager tara melak oge aya we di imah. Betul? Tiap bade tuang aya we ya. Tos ada di mana magic jar luar biasa. Ku bager-bagerna beas tuh. Berehan, asihan. Ya. Teu melak teu naon aya we. Malihan nuju ngahuap teh tara emut-emut acan kana melakna. Betul? Boro-boro bismillahnya. Sieta mah kitu. Tentara dapat berhadapan dengan tentara lain, tetapi tidak dapat berhadapan dengan kejahatan. Yang berhadapan itu kan fisiknya saja. Hati yang pengasih dapat berhadapan dengan kejahatan secara langsung, karena hati yang pengasih dapat membawa cahaya ke tempat yang tidak ada cahaya. Makanya kenapa orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, kemanapun dia datang dirindukan kedatangannya. Kenapa? Satu pohon saja kalau kedatangan dia kelihatan kering, pasti dapat siraman air. Itu orang yang berkesadaran. Orang yang berkesadaran boro-boro lihat pohon mati juga biasa aja. Itu yang saya ajarkan di komunitas saya. Kemanapun saya pergi, kalau ada sesuatu yang janggal, ada pohon yang mau mati, kita bakti dulu, ya, cari air, sirami. Ari maneh ngarinum dalahar. Karena pohon itu tidak punya tangan untuk mengambil air. Kan leungeunna dititipkeun ka maraneh. Seuri. Kan tangannya dititipkan sama kita. Kasihan atuh, ya. Walaupun itu pohon di pinggir selokan, perlu bantuan kalian. Kata pohon itu, tolong dong, itu air di pinggir selokan pangmindahkeun ka dieu. Kitu wae hese. Kita lupa bahwa tangan ini adalah untuk semesta, kepanjangan tangan Allah. Yadullah fauqa aydihim. Ini tuh tangan Allah. Dibikin ka urang, dititipkan ka urang, keur nyelamatkeun semua makhluk.
Gitu. Ada kucing ngeong, ngeong. Udah jelas kan nyuhun tentuang. Kalau akan diusir. Ini hati yang gelap seperti itu, jiwa yang gelap seperti itu, tapi jiwa yang pengasih. Begitu ngeong, pasihan tuang. Lapar, merendah, manehna teh teu gaduheun artos. Teu bisa meuli pedah ka pasar, teu bisa daleungeunna dititipkeun ka urang. Apa salahnya sih tinggal ngambil pedah satu, tong dibere huluna. Aduh. Dituang heula dagingna heula, cucukna jeung huluna bikeun ka manehna atuh karunya. Cek kucing teh atuh sakali-kali maneh dahar hulu jeung cucukna. Cing atuh ari masihan teh nu sae. Pasihan nu sae, pasihan daging. Sakali-kali mah atuh ping-ping hayam teh kerucing. Dan moal sangsara moal insyaallah. Makanya saya kalau di rumah, mohon maaf orang yang kerja ya, saya kasih peringatan. Kalau ngasih makan sama kucing yang bagus seperti makan buat bapak, saya bilang. Dah kasihan dia juga pengen makan yang enak, pengen daging. Hese atuh dahar tulang mah, urang oge dahar tulang mah hese. Cing tong hesekeun batur. Ini hati jiwa yang pengasih. Kenapa kita tidak pengasih? Karena jiwa kita ini tidak pernah terkena cahaya, sumbernya cahaya. Itu masalah kita selama ini. Maaf ya, saya ini pengen nangis saya kalau ngomong begini. Karena saya melihat betapa banyak manusia-manusia yang jiwanya terkoyak. Bahkan jiwa-jiwa yang terkoyak menyampaikan kajian-kajian tertentu di tempat tertentu seakan-akan dia sudah utuh. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan malah kebencian kepada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Orang yang sudah pengasih, orang lain jahat pun dia tidak pernah melawan kejahatan. Orang lain cuma beda keyakinan dengan dia. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Perlukah mereka diperangi? Tidak, hormati. Karena mereka juga menghormati kita. Kalau ajaran ini ditanamkan di negeri kita, NKRI ini akan selalu jaya. Kenapa? 700 bahasa daerah, berbagai keyakinan di kita diikat oleh satu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa Bung Karno menyampaikan warisan kepada kita. Dan kita pelihara ini. Cara meliharanya gimana? Yuk kita kembangkan sifat toleransi, harmonisasi, belajar menerima perbedaan seperti yang diajarkan warna putih. Jadi kalau besok-besok pakai warna putih, gagah. Tos ngartos aya nama. Ya, itu. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya oleh saya. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan saya. Gitu. Paham ya? Maaf ya. Ada yang bilang sama saya, kalau bisa katanya ceramah jangan teriak-teriak. Saya nggak bisa. Ini yang dorong dari dalam, bukan saya. Bukan saya pengen teriak-teriak kayak tukang obat, bukan. Karena dorongan energi dari dalam yang nggak bisa. Memang ini gaya saya. Semoga tidak terganggu ya. Sakit hati? Alhamdulillah kalau gitu. Udah ngerti sekarang. Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita sedang hidup, yuk kita sekarang tunjukkan cahaya yang meliputi kita. Kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini. Kita ini hanya pandai mendongeng. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak.
Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahalluq bi ahlakillah, supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu disebut perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Coba, pernah ada yang minta nafas sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta melihat sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta, ya Allah hari ini saya telinganya pengen mendengar? Pernah? Enggak, langsung mendengar aja. Coba, satu, cara Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah tuh sangat mengerti kebutuhan kita, maka apapun yang kita butuhkan dikasih. Hebat nggak Allah? Jadi Allah itu merasa sebelum terasa. Makanya berbuat baik itu coba belajar merasa sebelum terasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, kelihatan orang itu datang dari jauh, dia kalau mau bicara nggak punya ongkos sungkan. Coba belajar merasa sebelum terasa. Gak usah nunggu orang itu minta ongkos, kasih saja ongkos. Saya kalau ada orang datang dari kampung ke rumah saya, apalagi bawa-bawaan, udah langsung saya hitung itu. Ongkos dari kampung ke sini berapa, pulangnya berapa, mampir di jalan berapa, sampai pipisnya 2.000 di mana saya hitung itu. Tambah oleh-oleh, udah saya kasih. Nah, Allah itu memberi kepada kita tuh begitu. Kita mah orang sudah minta-minta sama kita pun luar biasa, sampai air mata bercucuran masih juga bertahan, merasa itu milik kita. Ngerti nggak maksud saya? Ini saya mau bikin kalian semua yang hadir di ruangan ini sakti setelah ini. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Allah itu tidak pernah ngurusi uang, bahkan tidak mencetak uang. Yang ngurusi uang itu peruri, dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak, baik-baiklah sama mereka. Betul nggak? Gitu aja. Bermitra dengan mereka, berbisnis dengan mereka, gitu, ya kan? Iya. Tadi pagi saya sudah pindah uang saya 30 juta sama tukang gordeng. Iya, dia punya gordeng, punya keahlian bikin gordeng, saya butuh gordeng, pindah itu dari rekening saya tadi pagi 30 juta itu ke tukang gordeng. Luar biasa tuh tukang gordeng, sakti dia. Itu namanya kesaktian tuh begitu, ya. Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahalluq bi ahlakillah, atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik.
Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu, kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima semua orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa. Tenang gak? Tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia nggak? Mulia nggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen, itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen, dianggap instrumen itu jadi tujuan, lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai, padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada contohnya di sini? Ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta sama Nabi, disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar, katanya. Nah ini kan cerita, jangan diceritakan lagi, stop. Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan, tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya, tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintainya. Pintar dongeng kalian? Itu diulang-ulang. Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya.
Saya sering cerita, saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana, daripada saya kemudian dibekali baju yang salah. Kan repot, saya di sana harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas, ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak. Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik, kita mulai baca Quran. Yuk kita baca. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya supaya percaya, saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear. Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran, bukan menurut saya ya. Dikasih apa sama Allah? Dikasih hidup. Ada akhirat di situ?
Ada, pasti Allah nggak mungkin salah. Dikasih tubuh, betul nggak? Betul? Dikasih pasangan hidup, dikasih anak-anak, dikasih cucu, dikasih tetangga, dikasih usaha, dikasih uang, dikasih masalah, dihadirkan orang yang senang sama kita, dihadirkan orang yang tidak senang pada kita. Di situ kata Allah, akhirat itu adanya. Menurut Quran. Saya ulangi lagi. Wabatagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Kalau begitu, di penderitaan yang sedang kita lalui ada akhirat. Di kebahagiaan yang sedang kita jalani ada akhirat. Di tubuh yang sehat ini ada akhirat. Di tubuh yang sakit ada akhirat. Sekarang yuk kita sadari apa yang Allah anugerahkan pada kita hari ini. Di situ akhirat adanya. Jadi kalau ingin mendapatkan akhirat, sederhana. Terima semua apa yang Allah anugerahkan padamu. Tangkap pesan yang dibaliknya. Oke? Selama ini masih memilih? Di suami yang gak sabar marah-marah ada akhirat? Tidak suka suami begitu? Berarti gak akan bisa pulang ke akhirat kalau belum bisa menerima dia apa adanya. Karena akhirat ada di situ. Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah titik akhir, terminal terakhir. Yuk, jawab pertanyaan saya. Kita berasal dari siapa? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Ulangi, belum kompak. Kita semua berasal dari mana? Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Kita semua akan pulang kemana? Berarti terminal akhir kita Allah. Jadi terminal awal Allah, terminal akhir Allah. Kalau begitu, akhirat itu terminal terakhir. Kalau begitu terminal terakhir kita siapa? Allah. Bukan surga, bukan neraka. Kan innalillah wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah kembali ke Allah. Nah, menisara ribuk teuing nguruskeun surga. Kan kita asal dari Allah, kembalinya ke Allah. Berarti terminal terakhir kita Allah. Jadi sebetulnya secara hakikat, akhirat itu hakikatnya adalah Allah. Pertanyaan saya, adakah di semesta ini satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya? Gak ada. Jadi kalau semua peristiwa itu hadir di semesta tanpa, tidak mungkin tanpa kehadirannya. Kan tugas kita cuma satu, jangan terjebak benar salah, baik buruk. Karena benar salah, baik buruk itu dari pikiran kita. Pikiran saat menilai tergantung seberapa luas pengetahuan kita, seberapa sadar kesadaran kita. Sehingga kata si A ini benar, kata si B ini salah. Benar salah itu relatif. Tetapi semua peristiwa yang sudah terjadi sebagai realitas itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sadar semua realitas adalah kebenaran, tugas kita cuma satu. Ya Allah, ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Kita akan bisa menangkap pesannya. Keren nggak? Kalau gitu, ketemu nggak akhirat di situ? Ketemu Allah nggak di situ? Jadi pertemuan dengan Allah itu dimensinya sangat luas. Allah yang tak terbatas bukanlah suatu titik. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, itu kesombongan saja. Oleh karena itu siapapun orangnya,
semua sedang OTW. Oh, tunggu one way. Semua kita tuh sedang OTW. Makanya disebut Israil. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan semua kita sedang berjalan menuju Allah. Emang menuju mana? Betul? Clear sekarang? Oke. Pelan-pelan ngajinya, karena biasanya kalian ngaji biasa cepet kan? Ayat ini sudah dibaca berulang-ulang, saya yakin itu. Saking cepatnya kalian baca sampai kalian gak ngerti isinya apa. Kalian tuh kalau baca emang gak ada remnya, cepet sekali. Langsung tamat, alhamdulillah gitu. Saya sudah tamat 30 juz, alhamdulillah. Gimana Bu? Tenang. Karena nggak ngerti. Kalau ngerti pasti nggak tenang, betul nggak? Coba kalau ngerti sedikit aja, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Stop sampai di sini. Apa yang dianugerahkan pada saya? Allah anugerahkan penglihatan, pendengaran, tubuh dengan segala kuasanya. Berarti akhirat ada di sana. Allah anugerahkan segala peristiwa, orang yang menyenangi, orang yang tidak menyenangi, berarti ada di sana. Coba dengan dibuka seperti kita membuka lapisan bawang, ketemu, oh ternyata di semua yang Allah anugerahkan padaku, di sini ternyata akhirat. Kalau saya ingin mendapatkan akhirat, berarti saya harus menerima semua yang Allah anugerahkan pada saya apa adanya. Clear, selesai. Cerdas? Nah, agak cerdas sedikit lah. Ngaji dengan sudah minum air wortel kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini peringatan dari Allah. Karena banyak orang yang melupakan nasibnya di dunia gara-gara terfokus pada akhirat. Dan akhirat itu adalah negeri yang nanti. Padahal kita tahu akhirat itu terminal terakhir. Terminal terakhir kita apa tadi? Allah. Jadi kembali kepada Allah itu kapan? Apakah sekarang, di kehidupan sekarang, atau nunggu mati dulu? Kapan? Sekarang. Yuk kita sekarang sadar, oh saya ini adalah makhluk cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam diri saya. Berarti saya sekarang harus mencahayakan semesta. Oh saya datang ke dunia ini karena cinta kasih Allah. Berarti tugas saya di semesta ini adalah menyayangi, mencintai. Tidak boleh ada kebencian lagi. Oh saya datang ke dunia ini karena diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Maka tugas saya di dunia adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Keren gak kalau gitu? Selamat gak hari ini? Kalau hari ini selamat, besok selamat, lusa selamat, ya sudah, nanti juga pasti selamat. Nah kita tuh melupakan hari ini karena berfokus ke sana, sampai kita melupakan nasib kita di dunia. Ini ayatnya Bung ya, disuruh mencari negeri akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Kan yang Allah anugerahkan padamu adanya di sini di dunia. Makanya dipertegas dengan ayat yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau kita lahir ke dunia miskin, jelas yang salah orang tua kita. Tapi kalau kita mati miskin, yang salah ya Anda. Tidak bisa mencari akhirat di tempat yang di apa-apa yang Allah anugerahkan padamu. Bagi orang yang sudah berkesadaran, sudah tidak ada baik buruk, benar salah, semua yang terjadi dalam kehidupan adalah kebenaran. Cuma minta sama Allah, ya Allah, tolong ajarkan apa yang pesan yang hendak kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini. Jadi orang-orang yang kesadaran rendah ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ngomongnya, Gusti cute. Kari tuai maraneh mah.
Ya dijawab sama Allah. Aku sudah anugerahkan penglihatan, pendengaran, napas. Aku sudah anugerahkan tubuh yang sempurna. Kenapa orang lain bisa, kamu tidak bisa? Kenapa orang lain nasibnya bagus-bagus saja, kamu begitu? Aku menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Aku menyediakan ilmu yang sama buat semua orang. Aku menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Bukan salahku, kata Allah, bukan salahku. Salahmu mengambil dariku yang tidak tepat. Jadi harusnya hidup ini menakjubkan. Harusnya hidup itu menakjubkan. Kenapa sakit? Karena jiwa kita kotor. Kenapa sakit? Karena mental kita kotor. Subconscious mind kita kotor. Apa saja dipikirin, apa saja dimasukkan ke sini, ya sakit. Ngerti ini saya ngomong dari tadi? Sudah dikeraskan suara saya. Saya nggak, gaya saya mau begini, nggak bisa di itu. Kalau dari dorongan dari dalam harus bicara tegas, ya saya ngomongnya tegas. Karena itu udah bukan maunya saya. Syaratnya apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu, berbuatlah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Lihat, tanpa keinginan, tanpa muatan, tidak bergantung baik buruknya kita. Tetap saja Dia menemani kita, berada bersama kita dimanapun kita berada. Seperti itu Allah. Makanya Allah itu ya seperti itu. Nah, kenapa Allah seperti itu? Karena Dia Maha. Maha itu makanya tidak pernah terganggu. Jadi kalau ada orang mengatakan, awas ya, kamu jangan berbuat durhaka kepada Allah, karena nanti kamu diazab sama Allah. Tersinggungan dong Allah. Jadi kalau Allah itu mengazab kita karena kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah itu tersinggungan. Di mana kemahanya Allah? Awas, memahaminya tipis, tetapi kita bisa celaka. Karena Dia maha, maka kemahanya itu maha perkasa, maha kuasa, maha suci, maha rahman, maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak terganggu. Semua manusia di dunia ini durhaka, Allah tidak akan berkurang kesuciannya karena Dia maha. Jadi ketika kita menyimpang dari jalan Allah, kita akan diajarkan, ini loh akibat kau menyimpang dari jalan Allah, jiwamu tersiksa, pikiranmu merana. Betul nggak? Dengan tetangga konflik, dengan istri konflik, dengan anak konflik, ya, penyakit banyak, duit gak punya. Itu loh akibatnya, gitu kata Allah. Jadi Allah tuh cuma mengajarkan, kalau kamu memilih ini loh akibatnya. Kalau kamu memilih ini loh. Allah itu tidak pernah dendam, hanya mengajarkan kepada kita supaya tambah baik. Itu saja. Nih, saya sering demonstrasikan air garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas asin. Garam 1 sendok masukkan pada air 1 ember, sudah tidak terlalu asin. Sama 1 sendok, garam 1 sendok masukkan ke kolam renang, ubak terus, gak asin. Garam 1 sendok masukkan ke danau, sama sekali gak asin. Danau itu masih terbatas, tapi garam 1 sendok tidak terasa oleh danau karena luasnya. Apalagi Dia maha tak terbatas, maha luas, tidak terganggu. Jadi semua di semesta ini hanya Dia sedang mengajarkan hukum sebab akibat. Ciptakan sebab yang baik, akibatnya baik. Ciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Jadi Allah tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya, hanya mengingatkan kita supaya tambah baik. Itulah welas asihnya Allah. Itulah pentingnya kita makrifat kepada Allah supaya akhlak kita benar. Apa itu akhlak? Akhlak adalah
kenyamanan dalam kontradiksi. Apa? Kalau kita nyaman dalam situasi yang kalian inginkan, kan gak usah ditanyakan lagi. Tapi tetap nyaman walaupun dalam kontradiksi, itu tanda akhlaknya sudah mulia. Makanya Allah nyaman saja walaupun di semesta banyak kontradiksi. Karena semua kontradiksi yang diciptakan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kepada Allah. Clear? Ini ngaji tauhid ya, hati-hati. Setiap kata-kata saya renungkan, ya, camkan. Nah, kemudian Allah mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Ini ayat-ayatnya keren. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. 1. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Awas. Karena kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya leluhur kita merumuskan dalam satu ajaran leluhur, memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang wala tabgil fasada fil ar, jangan bikin kerusakan di muka bumi.